Baik teman-teman, sahabat Piramida Podcast, hari ini kita kehadiran seorang aktivis Kota Pematang Siantar, mantan Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia Pematang Siantar. Dia udah nggak asing lagi nih di Kota Siantar nih. Bung Ali Yusuf Siregar, apa kabar Bung? Alhamdulillah, sehat Bung. Iya. Ya, topik kita kali ini yang sudah menjadi perbincangan dari tahun lalu sebenarnya ya. Kemudian hari ini juga dalam minggu ini kemudian mencuat kembali ke publik menjadi perbincangan seputar NJOP, nilai jual objek pajak ini. Nilai jual objek pajak ya kita ya. Nilai jual objek pajak. Ini di Kota Pematang Siantar mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Bahkan ada yang menyebut 100%, ada yang menyebut 200%, bahkan ada yang mengalami sampai dengan 1000%. Itu apa yang melatar belakangi Pemko Siantar menaikkan NJOP ini, Ketua? Yang pertama, tentunya ada periode ya. Jadi dalam setiap 3 tahun itu nilai NJOP itu harus dievaluasi. Per 3 tahun. Per 3 tahun. Jadi kalau merunut ke belakang, ternyata sebelum 2021, ya, NJOP itu stagnan, artinya tidak ada kenaikan. Itu kurang lebih sekitar 20 tahun. Kurang lebih 20 tahun. Sebelum 2021, 20 sebelum tahun 2021 tidak pernah naik sama sekali ya. Jadi kenaikan NJOP itu dimulai lagi di 2021. Di 2021. Dan ini kali kedua lah di 2024 untuk periode 2024, 2025 dan 2026. Itu dia. Berarti dia selama ini ada kelalaian dari pemerintah Kota Pematang Siantar per 3 tahun itu seharusnya dievaluasi gitu ya. Iya, harus dievaluasi. Nah, nyatanya 2021 baru dievaluasi. Baru dievaluasi. Ketika 2021 itu kan muncul juga gejolak di masyarakat. Iya. Sampai 1000%. Betul, betul. Yang diharapkan sebenarnya dari periode per 3 tahun itu, kalaupun terjadi peningkatan, tidak terlalu signifikan. Tidak terlalu tinggi naiknya. Ini karena 2021 baru dinaikkan, dengan rataan kita bilang isu di masyarakat sampai 1000%. Ini kan mencekik leher masyarakat ini. Kan itu. Ditambah lagi 2024 ini yang berlaku untuk 3 tahun, isunya juga sama. Bahkan ada yang sampai 1000%. Iya, betul, betul, kan betul. Itu. Dampaknya kalau secara langsung gitu kan, secara umum ke masyarakat, isu ini nggak terlalu heboh untuk 2025 ini ya. Iya. Tapi ketika kita sebagai pembayar pajak gitu kan, ketika datang ke BPKAD, bayar PBB, pasti ada perubahan di NJOP. Dan ini berdampak ke pembayaran PBB. Pembayaran PBB masyarakat ya? Pasti. Pasti naik. Yang mungkin awalnya sekitar kita bilang 200.000. Bisa jadi 400.000, bisa jadi 500.000. Karena gini juga yang saya pahami, kenaikan NJOP ini angkanya nggak konstan, artinya merata di seluruh Kota Siantar kenaikannya sekian persen, enggak. Mungkin zona A atau wilayah A atau rumah A gitu, kenaikannya sekian persen. Berbeda-beda. Untuk tiap titik bisa jadi berbeda. Tapi tujuannya Pemko Siantar menaikkan ini apa kira-kira? Pasti alasan klasik ya, peningkatan PAD. Peningkatan PAD. Peningkatan PAD. Karena salah satu sumber utama PAD kan dari PBB. Kan itu. Dengan menaikkan NJOP secara otomatis akan menaikkan PBB. Itulah menjadi sumber PAD Kota Pematang Siantar. Tapi kan kalau kita lihat ya, kenaikan ini kan sepertinya tidak melibatkan dialog interaktif dengan masyarakat atau dengan DPRD, atau sebenarnya kebijakan ini cukup hanya Pemko saja yang memutuskan, atau sebenarnya juga siogianya lah secara etik ataupun seandainya tidak ada regulasinya ya,
Memang Mm-mm. ini wewenang di pemerintah kota. Pemerintah kota. Ya, makanya kan kenaikan itu diatur di peraturan wali kota. Kan itu. Artinya itu udah menetapkan bahwa ini domainnya Pemko lah. Tapi kan kebijakan ini nggak serta-merta harus bulat hanya Pemko yang memutuskan. Betul. Karena berdampak luas dia Karena kan. berdampak sosial Betul. kan gitu. Harus melibatkanlah masyarakat gitu kan. Kemudian yang terutama mungkin yang bisa jadi referensi teman-teman kita yang bergulat di profesi kenotariatan. Iya. Karena mereka yang selalu bersentuhan dengan urusan tanah lah kita bilang. Betul, kan, betul, gitu. betul. Nah, dan ketika kita coba cari tahu, ternyata banyak orang-orang yang bergerak di profesi kenotariatan juga protes terhadap ini. Kan itu. Contoh kita seliuran ini di media sosial kayak Pak Henry Sinaga. Iya, betul. Kan mantan ketua kenotariatan Syantar. Kenotariatan Syantar. Kan itu. Artinya memang tidak serta-merta kita bisa terima kenaikan yang signifikan ini gitu. Kan itu. Ya karena kan kalau kita lihat ya, maksudnya ketika karena ini berhubungan dengan dampak luas kepada masyarakat. Kalau yang biasanya dia hanya membayar 100.000, tiba-tiba membayar 400.000 gitu kan. Wah ini kan ketika PBB-nya tertunggak 3 tahun, dia harus bayar 1.500.000 dia kata. Belum lagi denda. Belum lagi dendanya Belum lagi gitu kan. denda, Iya. gitu. Nah, apalagi kan kondisinya kalau kita bicara masyarakat menengah ke bawah, wah tentu ini sangat memberatkan gitu Betul. kan. Sangat memberatkan. Itulah yang dirasakan masyarakat. Memang isunya tidak terasa senyap, tapi kalau ketika kita membayar, jadi bengkak biaya itu. Betul, betul. Apalagi pengalaman nih, ketika bayar PBB, banyak ternyata yang tahun terutang. Oh, betul. Padahal seingat kita ya, orang tua kita bayar ini tiap tahun. Tiba-tiba ketika kita yang bayar, loh, ini kok ada yang terutang? Tidak terinput gitu ya. Tidak terinput. Tidak terinput. Jadi ada salah satu case saya sih. Dia tampilkan berapa tahun itu. Saya coba ke rumah orang tua, cek. Ternyata untuk yang di 2009 ada apanya? Slip pembayaran. Slip pembayaran. Tapi di data BPKD itu belum dibayarkan. Kan itu. Iya, iya. Ini kan udah kena denda juga. Betul, betul, betul. Untuk membuktikan tonton yang lain, kebetulan slip nggak ada lagi. Terpaksa harus dibayar ulang. Harus dibayar ulang. Harus dibayar ulang. Ditambah lagi dengan kenaikan ini makin banyak beban biaya yang harus dibayar kan? Betul, betul. Tapi dibenarkan nggak secara aturan sampai naik 1000% begini kita? Sepengetahuan saya, kalau menurut aturan itu dibatasin seminimalnya 20% dan semaksimalnya 100%. Jadi dalam setiap periodik 3 tahun itu kenaikannya maksimal di 100%. Oh, berarti ini kurasa karena Pemko mengejar ketertinggalan yang sebelumnya tidak menaikkan NJOV ini gitu ya, atau tidak mengevaluasi NJOV Tidak ini. mengevaluasi. Tapi ada nggak lembaga yang mereka libatkan untuk menghitung NJOV ini? Kalau dari dalih pemerintah, Pemko ya, mereka sudah melibatkan KJPP. KJPP itu apa kata? Kantor Jasa Penilaian Publik. Oh. Jadi ini lembaga independen, kantor swasta lah kita bilang, yang melakukan penilaian. Misalnya objek tanah A, berapa nilai pasarnya misalnya. Itu yang kemudian dijadikan bahan acuan untuk NJOP-nya. Oh, itu yang menjadi landasan Pemko ini kemudian membuat kenaikannya hingga 1000%. Nah, kalau kita lihat tadi kan alasannya PAD gitu ya. PAD. Alasannya PAD. Tapi apakah tidak ada peluang PAD yang lain menurut ketua? Kalau menurut peluang ya pasti ada kan itu.
Meskipun kalau kita balik ke soal PBB ini ya, Iya. memang eh, ada apa ya kita bilang beratnya BPKAD hari ini adalah dengan dihilangkannya BPHTB. Oh. Nah, BPHTB untuk yang bertransaksi tanah atau rumah ya. Tanah atau rumah. Iya. Dengan hilangnya BPHTB, otomatis salah satu sumber dari PAD ini kan berkurang. Berkurang. Maka untuk di sektor ini yang akan digenjot ya ke NJOP-nya. NJOP-nya. Nah, karena BPHTB udah itu memang putusan dari presiden ya untuk dihapus lah. Tapi kalau bicara soal PAD banyak sebenarnya. Yang paling heboh saat ini kan kita dihadapkan soal kasus parkir gitu kan. Iya. Yang Betul, menjadikan betul. Kadisub tersangka gitu Betul, kan. betul. Nah, pengalaman saya melihat sektor parkir ini banyak titik-titik parkir itu tidak ada payung hukumnya. Oh. Jadi kalau mau dicari peraturan wali kota terkait titik parkir itu kalau tidak salah ya 2015 atau 2016 masih masa pemerintahnya Pak Ulman. Iya. Ya, dan itu pun yang bersifat yang dipegang oleh vendor. Iya, iya. Nah, jadi kalau yang hari ini yang berseliuran titik parkir ini kita nggak tahu payung hukumnya apa. Berarti sebenarnya kan maksud ketua potensi dari parkir pun bisa untuk bisa. peningkatan PAD itu Iya. tanpa harus menekan Di NJOP. kenaikan NJOP ini sampai Betul. sekian persen gitu Iya. kan. Karena contoh ya, saya bilang soal parkir itu tadi, kita lihat itu di Jalan Sudirman, Iya. tepat di depan Indomaret itu nggak ada titik parkirnya. Iya, betul-betul. Yang paling konyol saya bilang untuk urusan Pemko ini terkait parkir di depan kantor wali kota, Iya. depan BRI lah kita Betul, bilang, betul. itu kan harusnya steril dari parkir Iya. karena sudah terpasang plang dilarang stop. Dilarang stop. Secara aturan dilarang stop itu berhenti sejenak aja pun nggak bisa. Iya. Kan itu. Ini parkir matikan mesin orangnya pergi. Betul-betul. Dikutip nggak parkir dari situ? Kutip ada tukang parkirnya. Betul. Kan itu. Di seberang Sujuya itu juga ada dilarang parkir. Iya, dilarang parkir. Seberang Sujuya itu. Dikutip tidak? Dikutip juga parkirnya. Jadi kan kita pertanyakan ketika ini dikutip, bagaimana soal penerimaan PAD-nya? Iya. Nah, kemudian yang banyak persoalan di soal parkir ya, adalah satu nama digunakan untuk beberapa orang. Oh. Nah, namanya si A misalnya kan. Tapi dengan bed itu dipergunakan untuk berapa orang yang jaga parkir. Yang jaga parkir ganti-gantian. Sedangkan si A ini nggak pernah ngurus parkir itu. Ngurus parkir itu. Nah, dia hanya nerima persenan. Artinya kan potensi kebocoran PAD PAD. itu jelas itu. Jelas terjadi gitu. Dan itu tiap hari berlangsung di Kota Siantar ini. Itu. Berarti sebenarnya kan kenaikan NJOP ini pendapatan dari PBB ini dengan yang dilakukan penaikan NJOP PBB kondisinya kan berarti bukan satu-satunya. Bukan satu-satunya. Bukan satu-satunya peluang untuk meningkatkan PAD. Betul. Berarti menurut ketua bisa dievaluasi nggak atau ditinjau ulang kembali nih? Sangat Ini yang bisa. notabene-nya wali kota kita kan ini notaris nih. Betul. Nah, notaris. nih. Betul. Jadi maksudnya kan janganlah malu untuk meninjau ini kembali Betul. gitu kan. Artinya kalaupun memang ada semacam keharusan melakukan evaluasi per 3 tahunnya, ya silahkan karena itu juga perintah dari peraturan kan. Iya. Tapi jangan dengan mendasarkan alasannya adalah evaluasi per 3 tahun, sesukanya Pemko gitu. Untuk menaikkan. Menaikkan. Iya. Kan itu. Harus juga dilihatlah bagaimana kemampuan masyarakat gitu kan.
bagaimana kondisi ekonomi saat ini. Betul, Yang betul. kita bisa bilang belum baik-baik saja ini. Betul, itu. betul, betul. Artinya ya cobalah lebih menggunakan empatinya lah Pemko ini untuk melihat realnya masyarakat kita bagaimana kemampuannya. Betul. Kan itu. Kalau mau bicara PAD masih banyak sumber-sumber yang lain kok. Kan Kalau mereka enak aja gaji bulanannya ada ya Iya, kan. itu. Gaji bulanan ditanggung, tunjang sana, tunjang sini kan Iya. ditanggung semuanya. Ditanggung. Tapi kalau kita tengoklah Ketua, berkaca dengan daerah lain. Ini yang baru viral ini kayak di Kabupaten Pati itu ya. Iya, kebetulan. Itu kenaikannya hanya 250% loh. 250%. Hebohnya sudah begitu Ketua. Ya kan? Iya, sampai dapat atensi dari pemerintah pusat kan. Betul. Ya itu Kalau Siantar ini kira-kira kenapa masih adem Ketua? nggak tahu ya, mungkin soal entah pun mungkin ya, banyakkan masyarakat yang patuh terhadap bayar pajak ini. Oh, iya. Kan itu bukan orang-orang yang bergerak untuk mengkritisi pemerintah. Iya. Kan itu. Sedangkan kita bisa bilang mungkin sebagian yang melek terhadap pemerintah tidak terlalu aware juga dengan bayar pajak. Oh gitu pula ya. Bisa jadi Jadi potensinya tidak langsung berdampak tidak ya. langsung berdampak. Tidak gitu. langsung berdampak. Kan itu. Tapi kalau masyarakat yang mungkin yang patuh apa segala macam, dia nggak bisa melawan, nggak bisa berteriak atau segala macam kan. Mau ya udah itu angka yang tertera. Betul, betul, betul. Itu. Tapi kan kalau kita tengok kan ini kalau dibiarkan selalu bisa jadi akumulasi yang panjang nantinya. Betul. Akumulasi yang panjang. Ini jangan kemudian Pemko memupuk yang akhirnya jadi bom waktu. Iya, betul. Kan ini. Mungkin di banyak kalangan masyarakat belum terlalu berdampak lah, belum terlalu merasakan. Dan kemudian hal yang terjadi di Pati terjadi juga di Siantar. Nah, itu. Artinya kita harap juga Pak Wali Kota sebagai orang yang bergerak dahulunya di bidang konotariatan lebih peduli terhadap kenaikan NJOP ini, karena itu juga profesinya kan ya. Betul, betul. Berhubungan dengan itu. Ya karena kan kalau kita lihat ya di Siantar ini kan banyak juga aset-aset keluarga Ketua. Ya. Aset-aset keluarga yang kemudian itu dijaga oleh satu orang. Contohnya Ya. anaknya yang paling kecil, dia punya aset di beberapa titik gitu ya. Orang tuanya sudah tidak ada lagi, tapi abang dan kakaknya sudah di mana-mana. Nah, kemudian ini kan dia punya tanggung jawab membayarkan PBB-nya. Yang awalnya dia lihat hanya sekian ratus ribu, kemudian tiba-tiba sudah sekian juta. Bisa berdampak, ini bisa konflik keluarga ini. Iya. Betul. Bisa konflik keluarga kan? Betul. Yang awalnya disepakati ya kamu yang bayar PBB-nya ya. Iya. Oke, karena kecil. Nah, sekarang begitu besar kan bisa menciptakan ya konflik horizontal jadi Iya. di tengah masyarakat. Apalagi misal kalau dia sistem yang arisan lah kita bilang gitu. Nah, iya, Ya, betul. gitu. Tahun ini si A yang bayar, Nah, tahun iya. ini si B yang bayar Betul. gitu kan. Tiba-tiba kena di si C, peningkatannya signifikan. Betul. Loh, kok aku bayarnya segini? Sedangkan posisi dia tidak di Siantar. Betul, betul. Posisinya entah di Jakarta gitu kan. Akhirnya ribut sesama keluarga nih. Loh memang segitu tagihannya kayak gitu. Kau ke tahun lalu bayarnya cuma sekian ya gitu. Betul, karena ada terjadi perbedaan itu kan. Nah, tapi betul. inilah kalau kita contohnya lah ini ya kan. Ya mungkin kalau Pemko nonton podcast kita ini mereka akan berpikir, cobalah kalian pikir secara positifnya apa gitu ya. Mungkin gitu ya. Ya, betul. Nah, Coba coba pemerintah kota akan coba menularkan kita menaikkan ini demi pembangunan loh. Nah, itu Kan dia. itu pasti Iya, alasannya. iya. Dengan meningkatkan PAD akan berdampak pada APBD, maka akan banyak proyek atau program mensejahterakan masyarakat. Nah, betul. Kan itu pasti itu alasan yang baru ada lagi mungkin bahasanya tanah kalian kan naik. Nah, itu gimana itu kita? Iya. NJOP-nya ya. NJOP-nya ya. NJOP-nya. Gitu. Kadang kan tidak berbanding lurus dengan kenyataan di lapangan. Ketika proses jual beli ya. Iya, ketika proses jual beli ini kan tidak serta-merta menetapkan harga tanah itu dengan dalil NJOP ya. Karena misalnya kita jual beli tanah itu kan kembali lagi pada kesepakatan kan, si penjual dan si pembeli. Iya. Bisa di atasnya NJOP,
bisa juga jauh di bawah NJOP. NJOP. Misal contoh nih, di NJOP ditetapkan ini tanah 1 miliar. Betul. Tapi bagi kita bilanglah si penjual lagi butuh uang kali nih. Nah, dipres di bawah 1 miliar. Misalnya akhirnya jadinya 700 juta gitu kan. Tapi kan nilainya nggak berkurang, PBB yang mau dibayarkan juga tetap sama. Kan itu. Betul. Nah, jadi nggak serta-merta NJOP ini harus menjadi patokan utama dalam kita bilang proses transaksi jual beli. Kan itu. Nah, kalau menurut Ketua, kenaikan NJOP ini, NJOP PBB P2 namanya Ya, mereka bilang. perkotaan dan pedesaan. Iya. Nah, ini bisa berdampak nggak untuk investasi di Kota Siantar? Kenapa saya tanya begitu ya? Karena banyak teman-teman saya juga yang kemudian masuk ke Kota Siantar, soal kontrak rumah, kontrak ruko, kontrak tempat usaha. Kemudian yang tiba-tiba mungkin dalam 2-3 tahun belakangan ini, ruko itu harganya 20 juta, sekarang sudah 50 juta juga, Ketua. Ya. Per tahunnya. Nah, ini menurut Ketua ada proses dampak dari kenaikan-kenaikan ini nggak? Ya, sehingga para pemilik rumah juga menaikkan harga Pasti. kontraknya semuanya gitu. Iya, ya pasti. Setiap kebijakan akan ada dampaknya kan. Apalagi ini langsung bersentuhan dengan masyarakat. Betul. Ya, contoh kita bilang ketua sendirilah gitu mungkin dengan membangun kafe gitu kan. Iya. Berlandaskan kontrakan gitu. Betul. Kontrak, ya pasti yang mungkin ngontrak awalnya 10 juta gitu kan per tahun, dia bisa jadi naik 15 atau 20 juta. Iya. Dengan dasar ya NJOP ini kan harga tanah udah sekian sih. Iya, Nah, kan betul. Di itu. situ dia, betul. Oleh masyarakat si pemilik tanah menggunakan dalil itu untuk menaikkan harga kontrakan. Harga gitu. kontrakan. Itu. Nah, itu kan kalau kita tengok kan apakah tidak sejauh itu gitu loh Pemko Siantar ini mengkaji itu. Ini kan kalau kita tengok ya di tengah derasnya orang sedang melirik Kota Siantar, ingin membangun usaha ini, ingin membangun ini, tapi tiba-tiba Pemko malah menaikkan NJOP PBB P2 ini kan bisa berdampak terhadap pertumbuhan kota ini. Gitu, Ketua. Iya. Saya nggak tahu ya proses di pemerintah kota ya, karena mungkin yang kalau ada ruang-ruang diskusi, pemerintah kota ini kan kurang enggan untuk hadir gitu kan. Iya, Kalau betul, kita betul. misalnya masyarakat nih, Iya. atau kelompok organisasi lakukan Iya. forum diskusi gitu, sangat jarang gitu pemerintah kota hadir gitu. Kalaupun yang hadir, umumnya nggak berkompeten dalam bidang itu. Dalam kan. bidang itu. Jadi Iya. ruang-ruang dialog itu atau ruang diskusi itu sama pemerintah agak tertutup gitu. Jadi saya juga ragu kalau pemerintah kota lakukan kajian mendalam soal ini. Nah, karena kalau ngambil referensi dari Pak Henry Sinaga itu juga ketika 2021 dia hadir di beberapa kali pertemuan dengan pemerintah kota untuk Iya. menetapkan NJOP. Setiap rapat itu ditunda, lalu tiba-tiba pemerintah kota mengeluarkan keputusannya tanpa didasarkan pada hasil rapat. Iya. Karena rapat juga beberapa kali rapat katanya tidak memutuskan hasil apapun karena masih ada perdebatan yang panjang. Tapi tiba-tiba ya pemerintah kota keluarkan aja keputusannya. Jadi berkaca dari 2021 yang pemerintah kota juga buka ruang untuk diskusi, Betul. tetap saja pemerintah kota naikkan dengan keputusannya sendiri. Ya saya rasa pun sama aja 2024. Ya pemerintah kota mau apapun itu terjadi, naikkan aja dulu. Akhirnya kita berpikir begitu kan. Nah, kita yang bukan dalam ranah profesi yang bersinggungan dengan tanah dan bangunan aja, oke, kita tidak diundang. Yang berprofesi dalam bidang itu pun tidak dilibatkan ya. Dilibatkan tapi tidak dijadikan referensi dalam mengambil keputusan. Apalagi kita yang
bukan dalam bergerak dalam bidang itu. Tapi mungkin menurut ketua lah, ini kan kondisinya sudah diputuskan, Iya. ya kan? Kalau kita tengok pemberitaan, katanya dari bidang keuangan Pemko nantinya akan meminta KJPP kembali untuk meninjau kembali. Eh, masih memungkinkan nggak kira-kira itu dirubah? Harusnya masih. Masih dimungkinkan. Masih. Ya apapun itu namanya kebijakan, peraturan kan masih bisa dirubah kan itu. Betul. Sedangkan undang-undang dasar aja pun masih bisa dirubah lewat Iya. amandemen, apalagi hanya sekedar peraturan wali kota. Kan Betul, itu. betul, betul. Jadi kembali lagi kepada niatnya Pemko, apakah mau atau tidak kan itu. Iya. Jadi kalau perlu sebenarnya melalui podcast ini, Mumpung ini belum rame kan? ya belum rame. Mumpung Jadi melalui podcast ini, ya kalau sebelum terjadi seperti yang di kota Pati, ya, lain gitu iya. kan, kita bilang kota lain lah. Iya. Karena ada beberapa kota juga yang mengalami gejolak. Gejolak. Selain Pati ada misalnya Singkawang. Oh iya, iya, betul, betul. Gitu kan. Jadi cobalah lakukan evaluasi dulu. Gitu. Kan masih ada ruang untuk melakukan evaluasi peningkatan ini. Atau gara-gara ini bisa nggak DPRD meng-RDP kan ketua? Bisa. Karena kan DPRD sebagai representasi rakyat kan harusnya juga peka terhadap kondisi masyarakat yang menolak kenaikan ini kan itu. Iya, betul. Melalui mereka lah kita mempertanyakan atau memohonkan untuk evaluasi. Karena DPR dan wali kota ini kan mitra pemerintah. Iya. Dalam satu naungan ya namanya pemerintah kan itu. Ya mereka yang bermitra. Berarti OPD-OPD terkait bisa dipanggil dong di DPRD Sangat ya? bisa, sangat bisa. Gitu. Nah, karena kan ini kan kesimpang siuran ini ada yang bilang titiknya beda-beda ya. Iya. Karena kan mungkin di kecamatan ini atau di kelurahan ini atau daerah sini naiknya sekian persen, ini sekian persen, ini sekian persen. Iya. Ini kan kita bingung nih. Yang kita tahu itu ketua kan hanya ketika nengok PBB dari 200.000 jadi 400.000. Iya. Hanya itu yang kita tahu. Kita nggak tahu Apa dasarnya? apa dasarnya, naiknya gimana gitu kan. Betul. Nah, bahkan ada katanya yang masih persawahan gitu. Iya. Masih persawahan. Masih pasawahan dari 103.000 jadi 1 juta sekian gitu. Nah, kan. itu kan lucu itu kan. Iya. Itu kan lucu. Jadi mungkin kalau terjadi seperti yang ketua bilang tadi bisa RDP, ya mungkin itu celahnya masyarakat bisa ikut berkontribusi mungkin. Iya, sangat. Ya, kita harapkan juga DPRD proaktif lah. Iya. Proaktif dalam menangkap aspirasi dari masyarakat atau melihat potensi gejolak dari sebuah kebijakan gitu kan. Ya, sebagai checks and balance lah gitu kan. Sebagai mitranya wali kota atau mitranya pemerintah kota, ya proaktif lah. Nah, sebelum ini ya banyak keluhan masyarakat yang muncul nantinya. Gitu. Betul-betul. Nah, dengan kondisi sekarang kan ketua, kalau kita lihat ya dari apa namanya dari berbagai sektor soal ekonomi yang ketua tadi sampaikan, ekonomi masyarakat sedang tidak baik-baik saja gitu ya, daya beli melemah. Nah, ini apa pesan closing ketua lah kepada Pemko ini terhadap kondisi ini? Ini selaku representatif ini, ketua juga mungkin keluarga ada yang pedagang, mungkin Ya. juga ada yang pekerja serabutan, mungkin ada yang hanya sekedar buruh harian lepas gitu kan. Nah, melihat kondisi ini, apa pesan yang bisa ketua sampaikan? Yang kalau kita bicara di lapangan hari ini ya, pemerintah kota rasanya ya, menurut saya kurang bisa menghadirkan lapangan pekerjaan. Nah, kalau kita mau flashback ke belakang, rasanya nggak terlalu banyak sektor usaha yang muncul. Iya. Apalagi yang bersifat dia formal lah kita bilang. Iya. Artinya karyawan tetap gitu kan. Sangat jarang tuh. Yang muncul ini kan kebanyakan pedagang-pedagang, kita nggak bisa bilang UMKM ya. Iya. Munculnya pedagang kaki lima. Iya, betul. Nah, kan itu. Kenapa munculnya banyak pedagang kaki lima di Kota Siantar? Karena tidak terserapnya
tenaga kerja aktif, tenaga kerja produktif di lapangan pekerjaan formal, kan itu. Nah, jadi pilihan paling gampangnya adalah ya udahlah buka, kita bilang steleng, jual Iya. jual pop ice gitu kan, atau jual cemilan, ya itulah yang jadi sumber pendapatan. Kenapa pemerintah nggak bisa menghadirkan lapangan pekerjaan? Dan malah menambah beban lagi soal Nah, kenaikan ini ditambah ya. lagi kondisi saat ini ditambah dengan biaya beban kenaikan NJOP ini. Tapi ini untuk terakhir Kota. Pak Wesley menurut Ketua yakin akan mengevaluasi ini? Kalau saya berpikir harusnya sih iya, harus mengevaluasi. Apalagi karena memang latar belakang profesinya sebagai notaris gitu kan, harusnya dia peduli dengan kenaikan NJOP ini. Karena apapun ceritanya dia sangat lama berhubungan dengan kasus-kasus seperti ini kan, Seperti ini, ya. NJOP, PBB, PPHTB kan itu. Harusnya sih Pak Wesley lakukan evaluasi sih. Evaluasi. Iya. Baik, terima kasih sahabat Piramida Podcast. Semoga Pak Wesley bisa mendengar representatif dari masyarakat yang mengeluhkan kenaikan NJOP PBB P2 di Kota Pematang Siantar. Baik, terima kasih Bung Ali. Sampai ketemu kembali di episode berikutnya. Siap, Bung. Terima kasih.